Oke guys, balik lagi nih di acara DJ Mistis. Nah, tapi kalau biasa kita kedatangan narasumber, kali ini gue akan bermain single dimana karena narasumber kita banyak yang sedang berhalangan untuk hadir. Nah, malam hari ini kita tidak seperti biasanya membahas kisah misteri yang dialami oleh narasumber kami. Kali ini gue akan membawakan sebuah cerita yang sangat mengerikan dari negeri Amerika Serikat. Kenapa disebut sangat mengerikan di Amerika Serikat? Jadi karena gangguan-gangguan yang dialami oleh orang-orang yang ada dalam cerita ini bukan sekedar berupa teror, namun sudah sampai mengalami gangguan fisik, guys. Nah, penasaran cerita lengkapnya seperti apa? Yuk, tonton videonya sampai habis. Jadi, kisahnya adalah bercerita mengenai sebuah pabrik peleburan besi di Birmingham, Amerika Serikat. Pabrik ini bernama Sloss Furnace. Kenapa nama pabrik peleburan besi ini Sloss Furnace? Karena pemilik dari pabrik tersebut adalah seorang pengusaha kaya raya yang bernama James Withers Sloss. Dia menekuni pabrik baja ini hingga puluhan tahun dan pertama didirikan pada tahun 1882 di mana kala itu Amerika Serikat sedang mengalami revolusi industri secara besar-besaran, baik dari sisi pembangunan maupun juga dari pembuatan senjata-senjata militer yang pastinya menggunakan banyak sekali material besi dan baja. Nah, sebenarnya Sloss Furnace ini sendiri tidak hanya memproduksi peleburan besi saja, namun juga batu bara. Ya, kalau dari data yang saya kumpulin, jadi di Sloss Furnace ini sendiri segala bentuk sumber daya alam bisa dilebur di dalam pabrik tersebut, guys. Sebenarnya semuanya itu awalnya tidak ada yang menyeramkan ya, atau tempatnya angker gitu sebenarnya enggak. Jadi kisah ini tuh bermula pada waktu itu di Amerika masih banyak orang yang memiliki status sosial itu bisa dibilang di bawah ya. Jadi saat itu pekerja-pekerja itu berebut untuk masuk dan mendaftar untuk bekerja di Sloss Furnace tersebut. Meskipun mereka sendiri sebenarnya tahu di pabrik baja tersebut itu pastinya kerjanya tidak nyaman dan sangat tersiksa, apalagi ketika memasuki musim panas, di mana suhu ruangan di dalam pabrik tersebut bisa mencapai hingga 50 derajat Celcius. Karena kan tungku-tungku perapiannya itu untuk melelehkan baja itu tidak bisa sekedar dengan suhu kompor-kompor kayak di rumah-rumah kita, guys. Yang paling suhunya hanya di sekitar berapa ratus derajat Celcius. Tapi kalau tungku perapian untuk melelehkan baja itu bisa sampai ribuan derajat Celcius. Ditambah kalau musim panas itu cuaca juga memang lagi sangat panas. Nah, mulai dari saat itu sebenarnya juga sudah banyak juga karyawan-karyawan yang mengalami kecelakaan dan lain-lain. Bahkan juga pernah sampai mesin meledak, guys. Tapi yang paling parah adalah ketika seorang mandor bernama Slag datang. Dia ini mandor yang sangat kejam. Demi menjilat bosnya, ia mempekerjakan para karyawan hingga larut malam, bahkan lembur dari pagi hingga pagi lagi, guys, demi menjaga cerobong-cerobong asap dan tungku perapian menyala selama 24 jam. Dari 150 pekerja yang berada di bawah asuhan Slag, 47 diantaranya bahkan meninggal dunia hanya dalam waktu beberapa tahun. Karena mereka dipaksa kerja lembur hingga mereka kehilangan kesadaran dan akhirnya sudahlah tempatnya berbahaya, mereka kecapean, akhirnya sampai banyak pekerja yang meninggal. Bahkan bukan hanya pekerja saja, guys. Karena itu benar-benar diforsil dari sisi sumber daya manusia dan juga dari si mesin. Mesinnya pun sampai mengalami ledakan dan pada saat itu ada 6 orang yang harus mengalami kebutaan karena ledakan mesin tersebut. Nah, ini nih buat kalian yang punya atasan-atasan juga yang suka ngejilat bos tapi neken ke bawah, boleh tulis di kolom komentar, guys. Kira-kira ada juga nggak yang ngalamin seperti itu? Nah, tapi seperti di sinetron-sinetron, guys, di kisah nyata pun ternyata ada hukum karma, guys, dimana pada bulan Oktober di tahun 1906
mandor keji yang suka menjilat atasan tapi nekan ke bawah ini, si Slag, akhirnya dia menemui batunya guys, menemui karmanya sekaligus ajalnya guys, dimana ia menaiki sebuah cerobong asap yang tertinggi di pabrik tersebut, namanya Big Alice. Nah, dari atas cerobong asap itu ia dikabarkan dan dilaporkan terjatuh ke dalam baja cair. Waduh, baja cair guys, kira-kira suhunya berapa ribu derajat Celcius? Buat kalian yang tahu bisa bantu admin untuk tulis di kolom komentar ya guys. Nah, jadi gitu guys. Sampai akhirnya si Slag ini, ya badannya otomatis namanya baja aja meleleh, gimana cuma tulang sama daging. Lenyap tak bersisa guys. Nah, tapi para buruh tidak hanya berhenti sampai saat Slag mati. Setelah Slag mati, arwahnya ternyata masih suka gentayangan dan gangguin bekerja. Tapi sebelum sejauh itu nih guys, jadi di kematian si Slag ini sendiri banyak rumor yang beredar. Mulai dari si Slag ini dibilang dia menghirup gas metana hasil pembakaran atau residu dari pembakaran baja tersebut, sehingga akhirnya dia menghirup gas metana dan pusing lalu terjungkal ke dalam tungku perapian peleburan baja tersebut. Tapi juga hal itu banyak disangkal oleh beberapa orang yang sangat percaya bahwa Slag ini memang sengaja dipanggil untuk ke atas cerobong Big Alice untuk didorong oleh beberapa buruh. Jadi semacam balas dendam gitu guys. Kalau menurut kalian teori mana yang paling masuk akal? Apakah Slag didorong oleh para bawahannya atau memang Slag mengalami pusing gara-gara menghirup gas metana? Kalau menurut gua juga sih mungkin ya buruh-buruhnya pada kesel kali ya punya atasan seperti itu. Apalagi zaman dulu kan belum ada CCTV. Ya bisa jadi memang mereka merencanakan pembunuhan terhadap si Slag ini. Dan ya terbukti si Slag akhirnya menjadi arwah penasaran, dimana dia sering menghantui pabrik tersebut. Biasanya kan arwah-arwah penasaran itu dari seseorang yang matinya tidak wajar ya. Nah, sejak kematian si Slag ini, mulai terjadi hal-hal aneh di Sloss Furnace, guys. Bahkan kepolisian Birmingham, Alabama, Amerika Serikat mencatat 100 laporan tentang aktivitas gaib di pabrik Sloss Furnace tersebut, guys. Mulai dari keanehan minor seperti fluid yang berbunyi sendiri, hingga kecelakaan-kecelakaan yang sangat janggal dilaporkan ke kantor polisi guys. Bahkan sampai ada beberapa orang yang melihat penampakan dari si Slag ini guys, dimana si Slag ini selalu mengejar-ngejar orang untuk get back to work. Nah, get back to work ini kalau di Indonesia ini kembali bekerja, kembali bekerja. Memang dasar kapitalis banget ya guys si Slag. Di sana juga banyak juga buruh-buruh yang merasakan energi jahat di pabrik. Ini arwah bukan arwah sembarangan, ini arwah jahat. Ya hidup aja jahat, gimana pas udah mati guys, apalagi jadi hantu. Pastinya mungkin 1000 kali lebih jahat ya. Nah, mereka bahkan sering mendengar suara-suara langkah kaki dan suara-suara aneh lainnya, yaitu tadi seperti yang perintah-perintah untuk kembali bekerja, kembali bekerja. Nah, siapa tuh yang punya atasan-atasan seperti itu? Mirip-mirip hantunya Slag. Bahkan seorang petugas jaga malam ada yang sampai berhadapan langsung nih dengan hantu si Slag. Di tahun 1920 kejadian itu tercatat detail di laporan kepolisian Birmingham guys. Jadi saat si penjaga malam itu sedang berkeliling mengawasi pabrik, tiba-tiba ada yang mendorongnya dari belakang dan menyuruhnya untuk get back to work. Saat dicari asal-usul suara tersebut, tidak ada pemilik dari suara tersebut, tidak ada satupun orang di sana gitu loh guys. Bener-bener janggal banget. Padahal itu tempat dibilang sepi juga enggak ya guys. Gimana ya, namanya pabrik itu kan nggak mungkin sepi gitu kan, kayak kos-kosan para jombloan dan jomblowati gitu yang cuma ada satu orang. Pabrik itu kan pasti banyak buruh, banyak ya lain-lain di dalamnya gitu kan, banyak banget orangnya di dalam pabrik. Apalagi saat itu Sloss Furnace adalah salah satu pabrik
yang bisa dibilang terbesar dan memberikan sumbangsi begitu besar juga untuk perkembangan Birmingham. Pastinya memiliki karyawan yang sangat banyak. Tapi hantu si Slag ini memang dasar pemberani, hantunya mandor gitu loh guys. Nah, pada tahun 1974 ada lagi nih kejadian yang lebih aneh. Saat itu ada 3 orang supervisor yang sedang berkunjung untuk mengawasi pabrik. Saat diarahkan ke arah para supervisor, tiba-tiba saja ketiga orang ini menghilang guys, secara misterius, secara gaib. Kalau di Indonesia pasti itu kita kenalnya diculik kolong wewe guys. Nah, tapi ternyata mereka ini setelah dicari-cari kemana-mana, mereka akhirnya ditemukan dalam keadaan pingsan dan terkunci di ruang kettle uap. Untung nggak kelamaan. Menghirup uap itu dari hasil gas bakaran baja itu bisa beracun loh guys. Kayak kan tadi si Slag juga di awal dikabarkan kemungkinannya 2, antara karena dia menghirup gas metana pusing lalu nyebur ke kelelehan baja, dan bisa jadi juga didorong oleh para buruh yang sudah tidak kuat lagi punya atasan seperti itu. Nah, tapi yang anehnya adalah mereka bertiga tuh nggak ingat sama sekali bagaimana mereka bisa sampai di sana, di ruangan kettle uap itu guys. Padahal kan harusnya ya orang pingsan, tapi sebelum pingsan kan mereka ingat gitu, mereka lagi ngapain, ini mereka seolah-olah kayak kehilangan ingatan gitu lah. Tapi semuanya itu sepakat bahwa mereka dihampiri oleh sosok laki-laki botak dengan luka bakar yang memerintahkan mereka untuk get back to work. Lagi-lagi get back to work. Nah, hati-hati kalian kalau di kantor dengar kata-kata lagi main Mobile Legends kan ngumpet-ngumpet, get back to work. Nah, lihat dulu guys, kalau botak bisa jadi itu Slag. Tapi kalau mukanya kalian kenal bisa jadi itu atasan kalian, langsung matiin HP-nya. Nah, kejadian yang lebih parah dialami oleh seseorang yang bernama Samuel Blumenthal. Dia itu merupakan seorang petugas jaga malam yang bertugas di sana pada tahun 1971-an. Si Samuel Blumenthal ini mengaku sangat syok karena berhadapan langsung dengan sosok setengah manusia setengah iblis yang mendorongnya hingga jatuh ke tangga guys, glinding. Nah, ngeri banget ya. Biasa kalau hantu-hantu itu biasanya paling ganggu sebatas suara atau gerakin barang. Ini sudah sampai mendorong, bahkan membuat si petugas jaga malam ini terjatuh dari tangga guys. Pastinya sangat mengerikan ya. Kalau gua sendiri sih sejauh ini belum pernah sih ngalamin namanya diganggu hantu itu sampai gangguan fisik gitu loh. Paling banter-banter ya, dengar suara kunti cekikikan. Kalau kalian pernah ngalamin apa aja guys kejadian gaib yang pernah kalian alami gitu, boleh tulis di kolom komentar dan berbagi dengan teman-teman DJ Mistis. Nah, jadi sebelum jatuh Samuel mengaku sempat melakukan aksi perlawanan, tapi dia malah dipukul oleh makhluk ini. Wah, bisa baku hantam dengan setan ya. Saat diperiksa terdapat beberapa luka bakar parah di sekujur tubuh Samuel guys. Anehnya ya, padahal dia itu kan sebenarnya terlukanya luka jatuh dari tangga harusnya. Jadi kalau dia bohong, masa iya gitu loh. Luka yang dia alami itu luka bekas luka bakar. Padahal penyebab dia luka itu jatuh dari tangga. Nah, tapi kok bisa ada luka bakar? Akhirnya si petugas jaga malam ini meninggal sebelum dia sempat balik ke Sloss Furnace. Ya, sangat aneh dan pastinya menjadi misteri ya guys sampai saat ini gitu loh. Karena memang polisi juga pada saat itu tidak menemukan sidik jari lainnya gitu loh. Yang ada malah ditemukan luka-luka bakar. Padahal penyebabnya jatuh dari tangga. Harusnya kan lukanya memar atau patah tulang gitu loh. Ya nggak sesuai aja gitu ya. Apa mungkin si Slag dia menjadi Ghost Rider kali ya, punya kemampuan megang orang itu bisa kebakar. Pabrik Sloss Furnace sendiri akhirnya ditutup pada tahun 1971 karena produksi baja yang semakin berkurang dan juga karyawan-karyawannya mengalami penurunan produktivitas, ditambah lagi banyak kecelakaan dan kematian dan hal-hal aneh lainnya yang bahkan sampai dicatat di laporan kepolisian Birmingham. Nah, akhirnya ya di tahun 1971 ditutup.
Di tahun 1981, tempat industri ini akhirnya masuk dalam daftar National Historic Landmark, guys. Tapi bukan berarti misterinya berhenti di sini, guys. Tim paranormal dari acara televisi lokal dan internasional pun berdatangan, di mana tim paranormal dari acara televisi Fox Scaries Place meneliti tempat ini pada tahun 2000-an. Begitu juga halnya dengan tim investigasi lainnya, termasuk Alabama Foundation for Paranormal Research yang datang pada tahun 2003-an. Dan pada akhirnya mereka semua sepakat bahwa di Sloss Furnace terdapat aktivitas energi dan supranatural yang sangat tinggi. Kan mereka pun akhirnya menyerah untuk menjelaskan hal-hal gaib yang terjadi di Sloss Furnace tersebut, guys. Padahal ini tadi namanya itu adalah horror research. Jadi mereka ini kayaknya dari bidang penelitian ilmiah gitu deh, guys. Kalau di Indonesia kan ada dukun-dukun, kalau di Amerika itu jadi hal-hal gaib itu sebenarnya ada keilmuan secara saintifiknya, yaitu biasanya bidangnya itu metafisik gitu loh. Nah, itu tuh jadi pakai cara-cara ilmiah untuk membuktikan keberadaan hal-hal gaib gitu, guys. Bukan dengan kayak misalnya memberikan sesajen atau apa, tapi di sana memang mereka ada penelitiannya terhadap hal-hal gaib. Dan mereka akhirnya putus asa dan menyerah menjelaskan kejadian-kejadian aneh dan gaib di pabrik tersebut. Akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2003, seorang pria bernama Josh Thomas tiba-tiba saja seluruh tubuhnya tuh terbakar hebat, guys, terbakar oleh api. Saat dibawa ke rumah sakit, Josh mengaku nggak ingat apa-apa kecuali bahwa dia melihat penampakan yang disebutnya tuh sebagai sosok dengan strange shape atau bentuk aneh sesaat sebelum dia terbakar, guys. Tim investigasi alam gaib dari TV show Ireland juga mengalami peristiwa menyeramkan, di mana saat salah satu tim show Ireland tersebut saat sedang merekam, salah satu anggota tim tiba-tiba mengalami pendarahan di tangan kanannya. Nah, yang membuat investigasi ini terhenti akhirnya adalah hal tersebut, guys. Sayangnya sosok hantu yang menyebabkan luka ini nggak pernah tertangkap oleh kamera sampai saat ini. Namun yang mengaku menyaksikan hantu dari Slag itu sangat banyak. Ya tadi bahkan laporan-laporannya sampai tertulis di laporan kepolisian. Berarti kan nggak mungkin lah ya bikin laporan palsu. Ngeprank polisi aja bisa kena pidana, guys. Kayak salah satu YouTuber viral waktu itu. Apalagi bikin laporan palsu gitu loh. Nah, dengan sejarah seseram dan seunik itu membuat Sloss Furnace akhirnya kini menjadi tempat yang menarik, guys. Saking menariknya sampai-sampai setiap tahun saat menjelang Halloween itu tempat ini dijadikan sebagai acara festival, guys. Kalau di luar negeri itu kan merayakan Halloween gitu ya. Nah, setiap kali menjelang Halloween selalu diadakan event The Sloss Fright Furnace. Sloss Fright Furnace. Nah, kalau salah ejahnya tolong dikoreksi, guys. Gue waktu dulu Inggrisnya memang kurang bagus, jadi ya agak sedikit belepotan kalau ngomong bahasa Inggris. Nah, akhirnya pabrik ini pun berubah menjadi area festival dan taman bermain bertema seram dengan berbagai wahana yang bikin bulu kuduk kita pastinya akan merinding ya, guys. Nah, semoga pas lagi bermain mereka ini nggak ketemu sama arwahnya si Slag itu ya, si Mandor Galak. Orang lagi wisata kan suruh get back to work. Wah, pada pulang, tempat wisatanya sepi, guys. Bubar acara, akhirnya pada balik ke kantor ntar. Nah, buat kalian sendiri para penonton DJ Mistis, apakah ada yang berminat datang ke acara Halloween di Sloss Furnace? Oke guys, sekian dulu dari DJ Mistis. Jangan lupa subscribe dan like serta share. Dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.